Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan pasangannya kamu untuk di 3 bulan pertama 2025 ya. Kita lompat dulu untuk ke tahun depan. Sekarang ini mari tarik energinya di bulan Desember tanggal berapa ini? 23 apa 22 gitu ya. Nah, di sana. Jadi kita akan lihat bagaimana gambaran relationship-nya kamu, rekapan gambaran relationship-nya kamu dengan si dia di 3 bulan pertama 2025 ya. Tapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, kita intip dulu ini kira-kira hubungan kalian saat sekarang lagi kayak gimana ya. Untuk bisa kita lihat apakah ada perubahan ke arah yang baik atau justru sebaliknya. Ya, di situ. Berikut ada energinya di situ, ada di sana, dan kemudian ada di sana ya. Nah, jadi kalau mari lihat untuk beberapa bulan terakhir di tahun 2024 ini tuh nampaknya ada yang ragu-ragu ya tentang hubungan di sana ya. Ada yang ragu-ragu di situ, jadi keraguan-raguan itu cukup memberikan dampak buruk dalam relationship ini gitu ya. Jadi yang kayak hubungannya terasa tidak menjanjikan, hubungannya tidak pasti gitu loh. Jadi kayak ancaman-ancaman ketidakstabilan dalam relationship ini itu tuh cukup besar gitu ya. Jadi yang kayak iya ya, seperti jaminan ya, terlalu cepat ada perubahan demi perubahan sikap di hubungan kalian berdua ini. Nampaknya itu sikapnya kamu ya Pisces. Ada perubahan sikap dari kamunya di sana ya. Tadinya kamu berubah-berubah, sebentar kamu manis, sebentar kamu kok pahit, sebentar kamu sepet, tapi sebentar kamu kok kayak menyenangkan untuk dibersamai gitu ya. Nah, kemudian belakangan kamu kok kayak lebih konsisten di situ tuh, lebih sering gitu ya, lebih sering mari lihat ini dengan sengaja ya, dengan sengaja kamu melakukan sikap yang justru bikin si pasangannya kamu ini tuh jadi ndak tenang gitu ya. Nah, mungkin di situ tuh ya kamu rasa bahwa itu adalah sikap yang patut untuk kamu lakukan karena adalah pertimbangan-pertimbangan kamu gitu ya. Udah pasti ada, nggak mungkin kamu tega nyakitin seseorang yang sudah bersama dengan kamu selama ini gitu ya. Pasti ada pertimbangannya. Misalnya seperti ini, kamu lebih sering atau kamu mungkin bilang kita pisah saja, ini contoh aja. Kamu minta pisah dari dia sebab karena entah ini hubungannya cinta bersegi-segi, hubungan yang tidak dapat restu, hubungan yang kamu pertimbangkan juga kok kayaknya bakalan sulit untuk kamu lakoni dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di situ tuh kamu udah ngukur kemampuannya kamu ya, keberdayaannya kamu ngejalani relationship dengan dia. Misalnya hubungan ini tuh berat terasa sebab dia ndak ada kerjaannya misalnya. Sementara kamu adalah wanita, dia pria, tapi dia kerjaannya nggak jelas gitu ya, penghasilannya dia tidak mapan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kamu yang kayak mau nggak mau kamu mikirin dirinya kamu sendiri. Kalau udahlah kamu cewek, kamu malah yang ngebiayain dia. Terus kebagiannya kamu dipertanggungjawabkan oleh pria, kapan nih? Nggak ada dong. Nggak mau gitu ya. Bukan soalnya kamu matre, tapi kamu timbang-timbang, nggak kuat juga nanti beranak pinak gitu ya. Makin banyak kebutuhan.
tapi kamu harus masih ngebiayain dia lagi, kira-kiranya di situ ya. Atau ya kamu ngelihat seseorang ini tuh playboy, playgirl, katakan begitu ya. Jadi kamu yang mempertimbangkan, lah makan hati dong gue kalau panjang-panjang dengan dia, ngelihat dia chattingan sama cewek lain, sama cowok lain, gak usah pun dia belak-belakan, sembunyi-sembunyi aja. Waduh, ini nyakitin banget. Waduh, udah kuat. Nah, kamunya seperti itu ya, kamu seperti itu. Jadi kamu kayak mengambil keputusan yang besar di sana ya. Kamu berani mengambil keputusan yang besar. Mari lihat dari tahun 2024 ini untuk ngeproteksi dirinya kamu sendiri, mengamankan hidupnya kamu sendiri, gitu ya. Dia dia mungkin menjanjikan kamu tentang masa depan, dia mungkin ya memang masih mau terkoneksi dengan kamu, tapi apa yang dia lakukan itu tuh ibaratnya perlakuan kecil, tidak hampir kalau kamu hitung-hitung ya, hampir apa yang dia lakukan ke kamu itu tuh sebuah kayak perlakuan yang wajar-wajar aja, nggak ada istimewanya juga gitu ya. Banyakan janji, nah barangkali juga bisa gitu, banyakan janji sama kamu, tapi kok janji-janjinya itu tuh 10 janji yang diucapkan 1,2 atau 1,5 itu yang terrealisasi oleh si pasanganmu. Nah, misalnya kayak gitu ya. Atau oke ya, dia ngelakuin satu sikap yang hero banget sama kamu. Kamu ngelihat dia ngelakuin sesuatu yang wow banget ya. Nah, tetapi untuk urusan-urusan lain dia lemah. Nah, kayak kita. Ya, di sana. Oke, misalnya dia ngasih kamu finansial, tetapi dia tidak selalu ada untukmu. Dia sibuk dia. Ngapainlah dia sibuknya di mana? Secara duniawi kamu bisa dapat, tetapi secara batin kamu tidak bisa terima. Nah, itu satu yang menjadi pertimbangannya kamu, gitu ya. Karena kalian itu tuh namanya Pisces ya. Orang-orang Pisces itu oke, duit memang penting ya, realistis dalam hidup, tapi sama pentingnya dengan dunia batin. Kamu ingin diromantisin, kamu ingin meromantisin, kamu ingin lebih banyak interaksi dari hati ke hati, gitu loh. Gitu ya. Atau kamu ingin balance, dua hal itu tuh balance, gitu ya. Dan ya itu sih sebenarnya wajar ya. Jadi sangat amat terbatas banget ya hidupnya kita itu tuh. Kalau kita bilang ya itu konsekuensinya, kalau mau duit ya berarti rela dong ndak banyak waktunya untukmu. Jadi menurut kamu ndak bisa gitu ya, duit ya penting, bagaimana kondisi emosional juga penting gitu lah ya. Jadi kalau ada pertimbangan matangnya kamu lah ya dalam hubungan kalian, sehingga membuat relationship dengan si dia ini tuh untuk di saat 2024 ini mari nampak ini tuh relationship yang tidak stabil, bahkan beraroma keputusan untuk melepaskan, gitu ya. Dan kayaknya kamu juga udah nunjukin gitu loh, terang-terangan menyampaikan dengan kata-kata kalimat secara verbal gitu ya. Atau ya kamu tunjukin dengan sikapnya kamu yang mulai kamunya itu tuh ngapa-ngapain itu tuh bebas ya. Kamu bebas mikirin dirinya kamu sendiri. Nah, seperti itu ya. Dan ya mungkin kamu tahu bahwa sikapnya kamu sebenarnya menyakiti dia. Tetapi apa boleh buat, demi memilih dirimu, mengamankan dirimu, ya apa boleh buat. Kalau dia melihat kamu sebagai figur orang yang jahat, ya kamu nampaknya mari bisa ridho aja lah gitu ya. Kamu bisa ikhlas aja lah. Nah gitu ya. Tidak terlalu kamu bantah itu ya, tidak terlalu kamu bantah. Jadi kalau melihat di sini tuh ada seperti niatan kamu dalam urusan dunia percintaanmu itu tuh kamu coba untuk bangun, kamu coba untuk jalani bersama dengan orang lain aja gitu ya. Kalau mari tangkap
Oke, kita lihat apakah akan ada perubahan dalam relationship ini di 3 bulan pertama tahun 2024. Di sini ya. Kemudian di sini. Sini. Oke. Jadi di sini tuh ayo kita bersama, tetapi juga sekaligus dianya iya, di 2024 ini nampaknya mari dia meyakinkan kamu terus-menerus agar kamu mau bersama dengan si dia. Gitu ya. Dia coba yakinin kamu. Kalau mari lihat di situ ya, tetapi ya tadi ada prakteknya, kenyataan dari sikapnya dia yang justru kayak bertolak belakang ya. Bikin kamu makin gak yakin gitu lah. Bikin kamu makin gak yakin sama si seseorang ini. Nah, situ ya. Jadi kamu di sana itu tuh di tahun 2025 itu tuh kamu yang seperti makin mantap, makin yakin gitu kamunya ya. Kamu makin mantap, makin yakin memang harus melepaskan relationship ini gitu loh. Memang kayaknya di bulan-bulan pertama 2025 agak-agak datang di situ keraguannya kamu. Maksudnya gini ya, tadinya kamu kekeh mau memulai kisah cintanya kamu, kisah asmaranya kamu dengan kisah yang lain aja lah, nggak usah lagi dengan seseorang ini. Jadi ibaratnya kayak kamu mau memantankan dia gitu ya. Nah, tapi nanti agak-agak datang keraguannya kamu di awal-awal tahun. Ya di sampai middle Januari gitu ya. Tapi nanti semakin bertambah hari kok semakin yakin kamu meninggalkan dia itu tuh langkah besar yang penting untuk kamu ambil. Nah, di situ ya. Namanya kita manusia, bukannya kamu tidak konsisten orangnya. Tapi kadang-kadang kita itu tuh kan namanya manusia ya. Udahlah, coba lagi lah. Gitu ya. Cuman ya kali ini tuh percobaannya enggak membuang masa lama ya. Karena ya tadi sampai middle, katakanlah misalnya kamu udahlah aku coba memberikan kesempatan lagi pada relationship ini. Katakanlah kamu punya pemikiran seperti itu dan bahkan melakukan seperti pemikirannya kamu. Paling lama sampai tanggal 15 Januari kamu yang langsung enggak, udah tepat itu. Pemikiran yang kemarin untuk meninggalin dia memang udah tepat. Gitu loh. Ya. Di sini tuh nanti kamu akan lebih self love ya. Kamu akan lebih kayak konsisten pada dirinya kamu sendiri. Jangan-jangan memang dalam hubungannya kalian, hubungan ini tuh terlalu banyak menyedot energinya kamu gitu ya. Terlalu banyak kayak memberikan tantangan-tantangan yang justru bikin kamu jadi tidak karu-karuan gitu ya. Jadi nanti kayak kebutuhan untuk memperhatikan diri sendiri, membenahi masa depan sendiri, itu tuh kayak nggak bisa lagi kamu tawar-tawar di sana gitu ya. Nggak bisa. Kok kayaknya beberapa di antara kalian merasa sudah terlalu lama kamu mengabaikan dirinya kamu demi hubungan ini, demi memprioritaskan dia. Jadi di situ tuh kayak udah deh ya, memang kok kayak hidup ini tuh nggak asik banget ya belakangan hari gitu ya. Jadi kayak kamu di situ tuh menebus masa-masa belakangan hari ini kepada dirinya kamu sendiri yang sempat kamu abaikan gitu ya. Dan nanti di situ tuh enak, kamu ngerasa enak gitu loh. Kamu ngerasa enak, mungkin kamu yang kayak iya ya, ngapain aku selama ini ngebahagiain yang lain tapi mengabaikan diriku ya. Ngapain aku mampus-mampus berjuang dalam hubungan bersama dengan si dia dan mendatangkan beban untuk aku ya, gitu. Nanti kamu jadi kayak sadar banget di sana ya. Iya ya, ternyata aku ini udah lengkap ya dengan diriku sendiri, gitu ya. Apalagi bagi kalian yang memang aktivitasnya ada,
Maksudnya kamu pebisnis, businesswoman kah, atau ya kamu karyawan, atau ya kamu punya kegiatan aktivitas yang menjadi jalan aktualisasi dirinya kamu. Kamu juga sudah bisa menanggung jawab dirinya kamu pribadi secara lahir dan secara lahiriah ya. Nanti di situ tuh kamu menikmati uangmu sendiri, kamu jadi lebih banyak waktu untuk fokus pada bisnismu, pekerjaanmu, studimu gitu ya, pada hobimu. Tapi ini tuh kayak hal-hal serius ini kalau mari lihat ya. Atau misalnya kamu sebagai ibu rumah tangga yang punya warisan banyak gitu ya. Ya, jadi di situ tuh kamu yang kayak fokus pada anak-anak, itu tuh kok asik gitu lah. Daripada berkutat di urusan cinta melulu gitu ya. Hubungan aja gitu ya. Ih, kok kayak gini juga asik ya. Nanti kamu kayak gitu. Dan dengan fokus kamu ke dirinya kamu sendiri, nanti kamu kaget ngelihat dirimu sendiri. Kok raut wajahmu makin cantik. Karena udah tenang pikiran. Tubuhmu kok kayak kerasa lebih sehat gitu ya. Di situ. Kok jadi pikiran-pikiran negatif itu tuh tentang memusuhi dia atau tentang menjadi korban atas apa yang dia lakukan, itu tuh makin berkurang. Jadi kayak kepancar gitu. Inner beauty-nya kamu itu tuh kayak kepancar. Baik kamu laki-laki ya, semua kita kan punya inner beauty ya di sana. Jadi kamu juga kok kayak makin tenang, kamu makin damai gitu ya. Duitmu makin banyak ya. Bagi kalian yang berbisnis, bisnis itu nanti kok makin enak nih duitnya, kan hatimu sudah senang, hatimu udah tenang gitu ya. Nah, jadi di situ tuh nanti kamu bisa jadi kayak tidak peduli pada apa yang mau dilakukan oleh si pasangannya kamu ini, karena nanti di 3 bulan pertama tahun 2024 ada kemungkinan bahwa seseorang ini itu tuh kok kayak agaknya lebih cenderung menjadi lebih keras sama kamu. Padahal dia sempat meyakinkan kamu untuk bersama dengan si dia, tapi nanti dia yang juga sekaligus meyakinkan kamu untuk tidak lagi bersama dengan dia. Gitu ya. Nanti dia sikapnya akan lebih banyak kayak berusaha untuk nyakitin kamu. Misalnya begini ya. Dia akan komplain sama kamu karena kamu fokus ke dirinya kamu sendiri. Gitu ya. Omongannya dia akan lebih tajam sama kamu. Gitu. Beberapa ini mari lihat sikap manipulatifnya dia itu tuh makin kuat, indikasinya terlihat. Kalau kamu jeli aja ngelihat seseorang ini ya, kamu akan tahu gitu. Karena ini tuh mari lihat energinya memang bertolak belakang. Meyakinkan coba membayangkan padamu tentang masa depan yang indah, tetapi sikapnya dia itu tuh tidak mencerminkan bahwa bersama dengan dia kamu akan indah hidupmu gitu loh. Jadi nanti kamu akan semakin bisa, aduh padam lampu. Oh, tapi nggak apa-apa ya, mari lanjut ya, soalnya ini tuh juga udah 18 menit ya. Kamu dengarkan suara Mari aja ya, Mari nggak bisa soalnya edit untuk menyambung-nyambungkan video ya. Mari minta maaf secara visual kalian pasti tidak nyaman dengan kegelapan ini ya, tetapi kalau dari suara sama aja itu kualitasnya. Oke, jadi baik ya seperti itu. Nanti kamu akan lihat seseorang ini tuh kok kayaknya menjadi lebih hobi dia ya, menjadi lebih hobi dia untuk kayak ngeganggu-ganggu kondisi dan keadaannya kamu yang lagi bahagia itu. Makin bahagia kamu, makin kepancing dia seperti ingin mengusik dirimu gitu ya. Makin kamu nunjukin sikap tenangnya kamu dalam menjalani hari-harimu, semakin kayak antusias dia justru gitu ya, bikin kamu kehilangan rasa tenang itu. Nah, di sana ada aja nanti sikap lakunya gitu ya. Dan ini bisa kayak gaslighting sama kamu. Seolah-olah dia akan main playing victim. Atau playing victim atau gaslighting ya. Antara yang dua itu nanti tidak jauh-jauh permainannya dia. Misalnya yang kayak gini, Allah aku baru ngelakuin kayak gitu aja pun kamu udah
gini sama aku, gitu-gitu loh. Ya, padahal ya apa yang dia lakukan ke kamu itu tuh udah di luar batas toleransinya kamu. Tapi dia bisa bilang kamu baper, dia bisa bilang kamu kok kayak nggak percayaan terus sama dia gitu ya. Padahal kamu nggak percaya ya karena ngelihat sikapnya dia gitu loh. Bukan karena kamu nggak percaya sebab karena kamu adalah orang yang traumatis. Orang yang tanda kutip ya gila karena traumatis. Enggak gitu ya. Ya kamu traumatis dengan melihat bagaimana selama ini relationship-nya kalian berdua. Nah, kayak gitu ya. Jadi bukannya tak ada alasan mendasar ya sehingga kamu reaktif sama dia, sehingga kamu kok kayak nggak yakin, nggak percaya sama dia gitu ya. Di sana. Jadi misalnya dia mengusik kamu tapi dia kayak nggak ngerasa dia mengusik dirimu, gitu-gitu nanti main-mainnya dia. Memang kalau kamu lebih panjang dengan seseorang ini, jika mungkin saja kamu tidak mempertimbangkan untuk bercerai kalau kalian sudah suami istri, maka memang membatasi dirinya kamu sehingga kamu tidak terdampak pada sikapnya suaminya kamu ini atau istrinya kamu ini. Ini tuh wajib banget kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mentalnya kamu, ya, kesehatan lahir batinmu, kewarasannya kamu, gitu loh. Ya jadi memang untuk benar-benar ngejaga diri sendiri itu tuh patut banget untuk kamu lakukan ya. Jika misalnya hubungan ini tuh bukan hubungan yang akan kamu pilih untuk kamu ceraikan gitu ya. Karena ya kalau udah rumah tangga kan sulit ya ceritanya pisah-pisah itu, mempertimbangkan anak-anak, mempertimbangkan ini itu dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau kamu di situ tuh ceritanya sudah masih dalam kondisi pacaran, mari lihat kok kayaknya lebih oke ya jika kamu mau mempertimbangkan tentang nyari yang lain aja gitu ya. Apalagi bagi kalian yang ngerasa dikejar usia, punya kebutuhan urgent untuk membangun rumah tangga gitu ya. Mempertimbangkan dengan yang lain itu tuh baik juga untuk dilakukan gitu ya, daripada bersabar menunggu. Soalnya ini tuh kalau nunggu perubahan, bukannya tidak mungkin terjadi perubahan dari si dianya, tetapi di situ tuh ada prosesnya, ada waktu yang harus dihabiskan, masa penantian di situ tuh ada. Nah tetapi ya tadi kayak kata Mari, saran seperti itu hanya akan berlaku untuk dipertimbangkan bagi kalian yang punya kebutuhan cepat dalam waktu singkat menjalani sebuah relationship yang sesuai dengan relationship yang kamu mau lah gitu ya. Soalnya di sini tuh Mari tangkep relationship seperti apa kamu mau itu tuh hampir-hampir tidak kamu temukan. Bukannya nggak ada lo ya, ada. Tapi makin kesini makin sulit kamu menemukan poin-poin tambahan lainnya ya. Untuk kamu bisa makin bahagia, kamu makin tenang, kamu makin ini gitu ya, dalam artian yang positif ya. Agak-agak sulit gitu loh ya. Jadi kalau mau cepet, mau ringkas hidupnya, mau segera dapet seperti apa kamu mau, misalnya kamu mau segera berumah tangga. Soalnya di sini tuh omongan berumah tangga ada. Kamu memang bisa aja berumah tangga dengan dia, tetapi belum tentu rumah tangga itu tuh akan menjadi surga bagi kamu. Jangan-jangan justru itu menjadi jebakan neraka bagi kamu. Gitu ya. Ini pasangannya kamu melihat egois. Orangnya egois. Gitu ya. Egonya terlalu besar. Gitu loh. Di sana ya, manipulatif. Agaknya berbahaya dengan seseorang seperti ini. Apalagi kalau bagi kita yang sudah ingin hidup itu tuh ketemunya lebih banyak dengan ketenangan gitu ya. Ini bahaya. Dia akan mengusik ketenangan itu. Nah, seperti itu ya.
Oke, baik. Jadi kalau Mari lihat, memang kamu akan lebih kuat gitu loh, mempertimbangkan melangkah sendiri dalam hidupnya kamu tanpa dibayang-bayangi ataupun didampingi oleh si pasangannya kamu ini. Nah, kayak gitu ya. Kalau di tahun 2024 ini kamu agaknya cenderung mau dramatis ketika menghadapi relationship, nanti kamu akan jauh lebih tenang gitu ya. Ya mungkin kamu udah paham lah gimana lika-likunya relationship kalian, jadi udah hatam kamunya ya. Sikap dramatis kok kayak nggak penting juga lagi untuk kamu lakukan. Kamu yang akan, oh ya udah memang begitu manusianya, ya memang begini keadaan hubungannya, ya udah aku fokus aja sama dirinya aku, lebih aku kejar duit aja lah, karir aku aja aku naikkan. Kamu lebih kayak ke situ gitu ya. Walaupun dia berusaha mancing-mancing emosinya kamu kepancing, tetapi durasi kepancingnya itu tuh tidak lama gitu ya. Kamu emosi 10-15 menit, 1 hari 2 hari, tapi setelah itu kamu bisa lepas, kamu bisa lepaskan energi itu, kamu kembali ke stage, kamu tenang gitu lah ya. Itu kalau Mari nampak di sana. Jadi nanti ada perubahan poin di sana ya dalam relationship kalian, walaupun memang Mari lihat kamu bukannya nyari itu juga ya. Jika kamu yang dulu lebih banyak ngerasa tersakiti, kamu akan lihat bahwa seseorang ini yang lebih banyak tersakiti, tapi tersakitinya dia secara ego. Kalau kamu dulu tersakiti, bisa batinmu yang benar-benar tersakiti, bukan egomu gitu ya. Nah, nanti itu balik poin, dia yang tersakiti tapi egonya dia yang banyak tersakiti. Nah di situ ya, walaupun ya tadi seperti kata Mari, kamu juga ndak butuh menang kalah di sini ya. Soalnya ini nampaknya kamu orangnya nanti 2025, kamu makin dewasa. Kamu makin dewasa. Kalau dulu kamu bisa nunjukin kekanak-kanakannya kamu, makanya kamu agak-agak dramatis. Misalnya dramatis, kamu sedihnya itu tuh berlarut-larut gitu ya. Kamu reaktif, dia ngapain ya kamu bisa panik, kamu bisa heboh. Tapi 2025 ini ada lonjakan besar di dirimu, kamu akan lebih wise ya, kamu akan lebih tenang gitu lah. Kamu bukan lagi reaktif, tetapi di situ tuh kamu udah merespon gitu ya. Kalau reaktif itu kan langsung dia emosional gitu ya. Nah tapi kalau merespon itu tuh kan melewati pertimbangan akal sehat. Nah nanti kamu di situ, kamu apapun sikapnya kamu dalam hubungan dengan dia, lebih cenderungnya melewati akal nalar, akal sehat gitu ya, bukan lagi hanya gara-gara tarikan secara emosional. Jadi dulu dia kayak gimana, kamu nangis, nah nanti kamu gak nangis lagi gitu ya. Nangis pun kamu ya tadi kayak kata Mari, nangisnya 5 menit, 10 menit, 1 hari 2 hari udah selesai, kamu kembali menormalkan dirimu lagi gitu lah ya. Karena kamu tahu fokusnya adalah tidak mengulangi pola yang sama seperti pola selama ini dalam hubungan kalian. Polanya kali ini tuh pola yang menenteramkan dirimu, cari sesuatu yang pasti baik untuk kamu gitu ya. Oke, sekarang Mari akan tarik koin untuk cari tahu apakah memang bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Untuk zodiak pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, baik. Pisces, mari mulai dari inisial C, ada cantik. U, ada udara. J, jalan. A, asmara. K, kalimat. E, elang. Kemudian ada inisial O, opor. Ada H, harimau. R, ada ramai. B, ada budi. Oke, itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Ada Taurus di sini. Ada Pisces. Ada energi dari Capricorn. Masuk di situ tuh energi dari Virgo. Ada energi dari Leo dan energi Pisces lagi. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.